Halo semua, kembali lagi di Archie guys. Sudah 5 tahun saya nggak buat video. Jadi hari ini saya buat video lagi dan uh, saya buat skrip hari ini. Terus uh, topik hari ini lumayan cukup pelik. Jadi hari ini topiknya adalah gua gak jadi arsitek. Tada. Oke. Ya, jadi buat semua yang baru nonton, kenalin nama gua Fadlan. Uh, di tahun 2015 gua kuliah arsitektur di Universitas Indonesia. Terus gua mulai mendokumentasikan perjalanan hidup gue di arsitektur UI dari 2015 sampai 2019, karena waktu itu gue pikir gue bakal jadi arsitek nih kayak gitu. Tapi usut punya usut, ternyata gue jadi arsitek di tahun 2024 dan gue cuma mau coba berbagi aja sih kenapa akhirnya gue nggak jadi arsitek. Ya buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal semua. Yang sudah jadi subscriber gue, ya I'm so sorry, gue nggak bisa penuhin ekspektasi kalian menjadi seorang arsitek, but hopefully kalian bisa petik sesuatu hal dari video ini. Dan semoga buat kalian yang masih kuliah ataupun masih teguh menjadi arsitek, tetap teguh pada pendirian kalian. Buat kalian lagi galau dan mau coba switch career atau jump to another career, hopefully this video could be another reason buat kalian untuk mantapkan pilihan kalian juga. Oke, without further ado, kita mulai aja gitu ya. Oke, jadi mungkin gue akan mulai video ini dari flashback dulu. Sebentar, bacot. Gue silent dulu iPad gue. Mungkin gue akan coba untuk flashback dulu dari zaman setelah gue lulus kuliah kali ya. Oke. Jadi gue lulus kuliah tahun 2019. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat, cek video terakhir gue ada buat video tahun 2019. Itu kayaknya pas gue selesai tugas akhir. Kayaknya gue bikin video selesai tugas akhir 2019. Iya, gue waktu itu baru selesai tugas akhir. Gue masih nyambi-nyambi beberapa kerjaan freelance arsitektur, masih nyambi-nyambi beberapa kerjaan sama dosen. Dan sehari setelah gue wisuda, gue keterima kerja sebenarnya. Kerjaan gue pertama masih jadi arsitek. Jadi gue keterima kerja di salah satu konsultan desain, gue bisa bilang terbesar di Indonesia. Buat teman-teman mungkin yang masih berkecimpung di dunia arsitek, mungkin tahu kantor gue itu Allian Design Consultant. Gue sempat kerja di situ di tahun 2019 sampai 2020, kurang lebih 9 bulan sampai 10 bulan kalau gue nggak salah, kurang dari setahun. Jadi gue kerja di situ dari tahun 2019 sampai 2020 sebelum COVID lockdown. Alasan gue kerja di situ karena gue nggak tahu kantor lain selain Allian Design Consultant pas gue lulus. Funnily, dulu CEO-nya Allian Design Consultant, Mas Hardy, itu sempat jadi reviewer perancangan arsitektur gue waktu gue tahun kedua kalau gue nggak salah atau ketiga gitu. Terus dia sempat review punya gue, terus dia bilang kayak, oh desain lo nih kayak desainnya alien banget nih, cocok di tempat gue gitu. Terus gue keinget terus, jadi kayak oh ya gue kalau lulus gue mau apply di Allian Design Consultant. Terus ya udah gue lulus, gue apply, gue masuk, jadi gue masuk ke Allian Design Consultant. Tapi pas gue kerja di sana, ya gue sadar kok kayak gue nggak demen-demen banget jadi arsitek ya. Jadi lebih banyaknya itu bukan lebih banyaknya itu bukan
bukan apa ya, bukan push factor gitu ya. Saat lo saat lo ada saat gue waktu itu keinginan gue untuk nggak jadi arsitek tuh bukan karena apa ya, bukan karena tempatnya kerjanya nggak enak segala macam, tapi lebih kayak dorongan batin kali ya gitu. Jadi waktu itu tuh beneran karena ada beberapa hal yang menyebabkan gue tuh ngerasa kayaknya emang gue nggak bisa menjadi arsitek kayak gitu ya. Jadi setelah gue jalanin hari-hari gue kerja di Allian tuh justru lebih banyak gue stres sendiri sih gitu. Stres dalam artian ya gue kerja gitu ya, deliver the result, deliver gitu. Pokoknya gue ngelakuin semua hal yang disuruh ngelakuin gitu ya. Kayak apakah gue ngelakuin kesalahan juga, ya ngelakuin lah, namanya juga kita fresh grad gitu ya. Tapi tetap ada hal yang kayak ngeganjel gitu, kayak gue nggak puas nih kerja kayak gini, apa yang salah, kayak ada yang salah gitu. Nah akhirnya di 7 bulan pertama tuh gue sering stres sendiri lah gitu ya, sering ngerasa kayak something's wrong, ada yang missing di hidup gue, apa tapi yang kurang gitu ya. Terus kalau misalkan gue discuss sama orang tua gue kan, karena mereka juga apa ya, pola pikirnya juga pola pikir bukan zaman dulu sih, emang pola pikir orang tua kita pasti mikirnya kayak ya lu juga belum setahun, belum 2 tahun, belum 10 tahun ya belum ngerasain gitu kan. Karena kan budayanya mereka zaman dulu tuh kerja tuh bisa bertahun-tahun lama gitu ya, bisa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun gitu. Sedangkan kalau dikomparasi sama temen-temen sama angkatan yang kayak di gua gitu, Gen Z gitu, ya orang ada yang cabut 3 bulan, 6 bulan, 10 bulan gitu kan, setahun, 2 tahun cabut gitu. Jadi nggak apple to apple lah saat gue compare dan gue ceritain sama orang tua gue gitu kan. Terus karena gue ngeliat teman-teman gue kok gampang banget nih pindah-pindah segala macam gitu kan, akhirnya gue mulailah coba untuk mempertanyakan ke diri gue sendiri gitu, kayak gue happy nggak sih kayak gini. Terus kalau misalkan gue nggak happy, terus gue harus gimana gitu kan. Terus gue mulailah mencari-cari gitu kan ya, alasan-alasan kayak haruskah gue bertahan atau enggak gitu. Nah akhirnya gue memutuskan kayak oke, gue kayaknya nggak bisa nih jadi arsitek gitu. Gue kayaknya nggak usah ngelanjutin jadi arsitek gitu. Sampailah gue ketemu 4 alasan kenapa gue memutuskan untuk nggak menjadi arsitek lagi kayak gitu ya, atau nggak melanjutkan progres karir gue untuk jadi arsitek, even though gue baru 9 bulan kayak gitu ya. Jadi kita masuk ke alasannya gitu ya. Yang pertama gitu, ini gue ada 4 alasan. Yang pertama, yang pasti yang gue akan highlight tuh pertama adalah bukan passion gue ternyata gitu. Ya bukan passion tuh sederhana lah ya, bukan passion gitu. Terus banyak yang bilang kayak kalau itu lu tahu bukan passion lu, kenapa lu kuliah ambil itu gitu. Sederhana banget jawabannya gitu ya. Pas kuliah tuh beda banget yang terjadi sama pas dunia kerja gitu kan ya. Pas kuliah tuh lu nggak ada tuh yang namanya kalau misalkan lu salah dan itu ngerugiin banyak orang gitu, ya kan ya. Dan pas kuliah tuh nggak ada yang namanya lu nggak mau ngerjain and that's okay gitu, ya kan ya. Lu pas kuliah tuh misalkan lu oke lah, lu nggak mau ngerjain suatu hal gitu, dan nggak masalah kan sebenarnya kan. Misalkan lu ada mata kuliah yang lu nggak suka gitu, yaudah lu nggak kerjain dan yang rugi lu doang kan. Tapi pas kerja lu nggak suka A gitu dan lu nggak mau ngerjain, ya lu dipecat kan sebenarnya kan. Atau lu lagi dapet kerjaan B dan lu nggak mau ngerjain, ya lu nggak digaji kan akhirnya kan. Jadi nggak ada yang namanya pas kerja tuh lu nggak suka dan lu nggak mau ngambil gitu kan. Jadi tuh lu nggak bisa milih-milih hal lah ya kalau misalkan pas kerja gitu kan. Ya itu juga given pas gue bekerja menjadi junior arsitek gitu di sebuah perusahaan, ya kan, di sebuah konsultansi gitu. Ya untungnya waktu itu gue ada di tim yang emang kita pitch doang gitu, kita ngakuin pitching gitu kan. Jadi di Allian Design Consultant tuh ada beberapa tim kan. Kebetulan gue tuh ada di tim pitching, yang mana gue suka banget di tim pitching gitu. Gue nggak perlu mikirin kayak detail drawing, gue nggak perlu mikirin kayak hal-hal yang berbau technical segala macam. Gue purely cuma mikirin konsep gitu kan. Tapi what if gue nanti pindah perusahaan dan gue harus mikirin end to end-nya, ya kan, mikirin strukturalnya segala macam, yang mana gue nggak suka gitu kan. Wah, stres kan. Jadi gue udah mikirin tuh sampai ujung-ujung situ tuh.
gue nggak bisa bertahan nih kayaknya kalau misalkan gue ada di arsitektur gitu, karena gue tuh nggak suka bagian yang kayak gitu-gitunya gitu, mikirin struktura, mikirin end to end segala macem, detail drawing, terus gambar ya intinya ya segala macemnya lah. Gue cuma suka bagian konseptualnya doang gitu. Jadi itu membuatkan tekad gue bahwasanya ini emang bukan passion gue kayak gitu. Terus itu yang pertama gitu alasannya. Jadi gue ngerasa ini emang bukan passion gue. Terus tapi ada nggak sih dari tahap dari semua bagian arsitektural ini yang gue suka gitu? Ya kenapa gue mempertanyakan ini supaya gue tahu ada nggak sih hal yang bisa gue transfer sebenarnya gitu ya. Jadi at least kalau gue jump karir atau gue lompat karir atau gue switch karir, ada hal yang bisa gue transfer gitu kan. Jadi yang gue suka tuh sebenarnya ya dari sisi yang misalkan gue kayak client meeting, gue bisa kayak nge-propose something. Jadi kayak ada kayak business side dari arsitektur tuh yang gue suka sebenarnya gitu, yang kayak business propositioning ke klien, terus kayak nge-generate kayak business ideas-nya, terus kayak unit economics-nya, itu gue suka banget tuh ngejelasin kayak gitu. Even di beberapa case design Alien itu ada beberapa yang memang gue ngelit business case-nya, emang gue yang ketemu sama kliennya kan. Jadi itu yang gue suka ternyata gitu, bukan megang design case-nya, tapi ngelit business case-nya gitu. Jadi itu yang jadi dasar gue untuk oke, kalaupun gue harus switch karir, gue akan megang part dimana gue bisa nge-transfer knowledge bisnisnya kayak gitu. Jadi yang pertama adalah alasannya kenapa gue nggak mau jadi arsitek, ya karena emang bukan passion gue gitu. Oke, lanjut ke alasan kedua gitu ya. Ada 4 alasan. Yang kedua itu adalah gue nggak ngeliat adanya progres karir di arsitektur kayak gitu. Sepele gitu ya kalau misalnya kita ngomongin sekarang gitu ya. Tapi waktu gue masih jadi kacung kampret di konsultan, gue tuh karena emang gue pun nggak nyari gitu ya, nggak nyari dan nggak ada teman diskusi, dan mungkin waktu itu pun teman diskusi gue pun salah mungkin gitu ya. Tapi gue ngeliat progresif karir arsitektur tuh nggak begitu granular gitu. Ini yang gue rasain gitu ya. Mungkin karena pun ya tadi gue nggak punya banyak teman diskusi gitu ya. Jadi yang gue lihat tuh kayak misalkan gue kerja di konsultan gitu ya, konsultan yang memang besar gitu. Kita ngomong konsultan besar berarti kan kayak ya apa, kita ngomongin kalau di Indonesia ya Alien Design Consultant, Airmas Asri, PDW, terus apa lagi Urban Plus. Kita ngomongin kalau yang internasionalnya berarti kan kayak Arup gitu ya. Terus ngomongin yang besar lagi itu kayak apa lagi ya, intinya yang kayak gitu-gitu lah yang besar ya. Tapi intinya kan kayak ya udah lu misalkan dari junior arsitek gitu ya, misalkan dia agak lebih granular tuh ada junior arsitek 3, 2, 1, baru ntar arsitek, baru ntar senior arsitek 3, 2, 1, baru ntar nanti ada team leader, baru ada design director atau ya anything lah ya. Habis itu base design director, baru ada kalau dia korporasi berarti ada direkturnya segala macam. Tapi intinya itu pendek kan sebenarnya ya, nggak berjenjang kan karirnya. Terus sampai di mana ya tahap-tahap di mana lu bisa berhasil tuh ya setelah lu bisa buka sendiri kan ujungnya kan. Jadi kayak di level direktur tuh berarti lu udah punya, yang gue tangkap waktu dulu atau gue masih kacung kampret ya, lu udah punya shares di perusahaan itu kan. Otomatis kan kayak kalau lu mau berhasil jadi arsitek ya lu bikin sendiri kan akhirnya kan, bikin sendiri, nyari klien segala macam. Berarti kan lu kalau mau berhasil kan agak lama tuh waktunya kan, time frame-nya kan. Jadi gue ngerasa kayak anjir progres karirnya lama banget gitu. Dan gue pun pas gue ngobrol sama kacung kampret di luar sana ya, banyak dari beberapa ya konsultansi, biro-biro menengah, biro-biro kecil, selalu argumentasinya adalah kayak ya udah kamu kan belajar, saya bayar gitu. Kayak tuh gue nggak masuk tuh detak gue tuh, kayak kamu belajar saya bayar gitu. Udah gitu bayaran juga. Nah itu masuk alasan ketiga lah ya. Ketiga itu adalah masalah uang sebenarnya. Jadi di saat gue baru
lulus gitu ya, di saat gue baru lulus gitu, nah menurut gue kantor yang gue masuk waktu itu, Alien Design Consultant, itu paid well gitu ya. They paid me well gitu, gue nggak bisa bohong, they paid me well. Tapi pas gue dihadapkan dengan teman-teman seangkatan gue yang bukan arsitektur gitu ya, yang working in various industries lah ya, working in finance, working in tech industries, apalagi tahun 2019 itu tuh diserap banyak banget yang diserap market lah ya, startup. Terus di startup juga banyak ya, ada product managers, ada UI UX designers, copywriters, even kayak marketing tuh such a big hit lah back then gitu ya. Pas gue tahu berapa gaji mereka, itu sangat sedih sih ngelihat berapa gaji arsitek saat itu ya. Jadi even though I got paid well, ngelihat gaji temen-temen seangkatan gue yang in a different industries, ya itu sangat menyedihkan kayak gitu. Jadi selain jadi pas gue nge-breakdown gaji mereka dibandingkan gaji gue ngerasa kayak, duh gue bisa hidup nggak ya ke depannya kayak gitu. Jadi ya alasan ketiga tuh masalah uang. Nah alasan keempat, setelah tadi ya bukan passion, gue ngerasa nggak ada progres karir, gue ngerasa uangnya ya nggak ada uangnya. Ya alasan keempat ya, gue ngerasa dari setelah tiga itu nggak ada ya, gue mempertanyakan masa depan gue sih gitu. Masa depan gue gimana ya gitu. Nah masa depan seperti apa sih yang gue pertanyakan kan sebenarnya kan. Ya masa depan ya masa depan seperti ya gue kebeli nggak ya ntar rumah kayak gitu ya, gue mampu nggak yang KPR rumah, atau at least gue bisa nggak yang ngontrak rumah sendiri gitu. Terus kalau emang gue biar bisa gue punya advancement career gitu ke depannya, gue mampu nggak ya untuk bikin biro sendiri gitu, kayak berapa kapital yang gue harus butuhkan ya kalau untuk gue bisa bikin biro gue sendiri kayak gitu ya, etc lah ya. Gue kayak mikirin kapital yang harus gue siapkan untuk bisa settle gitu ya, settle dengan dua kaki gue sendiri gitu. Jadi 4 hal tadi ya, yang pertama bukan passion gue, terus kedua progress karir, ketiga uang, keempat masa depan, itu yang membuat gue memantapkan diri bahwasanya oke, gue kayaknya nggak bisa nih jadi arsitek kayak gitu. Dan ya udah, akhirnya dari 4 hal itu gue memantapkan diri. Tepat di bulan, gue kalau nggak salah tuh bulan Maret 2020 lah, itu pas banget COVID. Maret 2020 gue ngajuin resign, dan fortunately waktu bulan Maret 2020 gue ngajuin resign itu, one of my clients, jadi gue punya klien di konsultan gue itu, offered me a job actually. Offered me a job, dan itu jadi gateway gue sih sebenarnya, gateway gue untuk switch career ke ranah tech gitu. Gue nggak punya basis tech sama sekali, jadi disitulah awal mulanya gue bisa masuk ke ranah tech karena gue di offered job sama one of my client. Dan I think that's it. Ya opportunity-nya tuh datang sendiri sih sebenarnya. Jadi nggak datang sendiri juga sih. Panjang lah ya ceritanya sebenarnya. Cuman kalau emang kalian interested mau tahu lebih lanjut ceritanya kenapa gue bisa switch karir ke ranah tech sampai dengan tahun ini 2024, please comment below. We'll be happy to share. Terus kalau kalian punya pengalaman yang sama dan pengen sharing juga, please share in comment. We'll be happy to answer yours comment as well. Kalau punya pendapat berbeda juga boleh, karena ya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tapi ini cuma purely pengalaman gue, sharing gue, and hopefully dimanapun kalian berada, semoga kalian juga terus bisa mendapatkan hal yang emang kalian inginkan, teguh sama pendirian kalian, and stay safe. Dadah.